Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, oksigenasi. Apa sih kebutuhan dasar manusia, oksigenasi? Nah, jadi oksigenasi berarti oksigen. Nah, kaitannya dengan pernafasan ya, karena yang kita hirup adalah oksigen. Yang pertama adalah kenapa oksigen itu penting. Nah, karena oksigen berperan penting dalam proses pembuatan energi. Tanpa oksigen dalam waktu tertentu sel akan mengalami kerusakan. Tanpa oksigen lebih dari 5 menit sel otak rusak permanen. Nah, jadi ini oksigen ya sangat penting sekali gitu. Karena kalau tidak ada oksigen, nah akhirnya proses metabolisme dalam tubuh kita akan sangat-sangat terganggu. Nah, proses oksigenasi dari yang pertama atau ventilasi ya, keluar masuknya udara ke paru-paru. Nah, ventilasi mungkin bisa dengan ventilasi ini seperti jendela ya. Jadi keluar masuknya paru-paru. Udara ke paru-paru. Lewat mana? Ya lewat hidung. Respirasi eksternal. Nah, pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli dan darah. Jadi dari hidung ya, laring, faring sampai ke alveoli. Nah, itu nanti akan dilakukan pertukaran ke pembuluh darah. Nah, untuk didistribusikan ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada transportasi gas, yaitu darah mengangkut O2 dan CO2 dari ke sel tubuh. Nah, kemudian respirasi internal, pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan sel. Jadi prosesnya ya udara masuk, nah kemudian sampai di alveoli dibawa ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah nanti mengedarkan ke sel. Nah, kemudian sel kita yang sudah di metabolisme, respirasi sel kan ada di mitokondria ya. Nah, CO2-nya itu ada ya dikembalikan lagi. Nah, makanya proses pernafasan kan ada yang menghirup, ada yang kita hembuskan. Nah, gitu. Jadi memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi respirasi. Nah, yang pertama yaitu kepatenan jalan nafas. Nah, ventilasinya. Nah, ibaratkan kalau jendela, kalau ventilasinya bagus, ya udara akan masuk dengan baik. Kemudian ada fungsi kardiovaskuler. Nah, fungsi dari jantungnya. Nah, apa saja? Nah, pompanya dan sebagainya. Kemudian fungsi alveoli, difusi ya, proses pertukaran gas dari alveoli ke pembuluh darah. Nah, itu atau ke darah. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian fungsi medula dan kemoreseptornya atau proses regulasinya. Nah, itu juga mempengaruhi dari proses regulasi. Tanda gangguan oksigenasi. Yang pertama kesulitan bernafas. Nah, berarti ada gangguan tuh. Kalau kita kesulitan bernafas, ada gangguan. Batuk. Nah, jadi batuk itu juga tanda ada gangguan oksigenasi. Nah, di mana ya karena batuk ya berarti di jalan nafasnya mungkin ada yang terganggu gitu. Ya, respon batuk itu adalah mekanisme coping tubuh ya. Ketika mekanisme tubuh maksudnya ketika ada benda asing ataupun ada proses infeksi ataupun ada peradangan. Nah, jadi kita batuk. Produksi sputum. Nah, produksi sputum misalkan ada peradangan ataupun ada infeksi. Nah, respon tubuh terutama di saluran pernafasan memproduksi sputum. Kemudian kecapean. Nah, kecapean terus juga tidur dengan dua bantal atau lebih ya posisi. Nah, lebih ke posisi. Nah, sehingga terjadi gangguan oksigenasi dan nafas terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nah, bisa jadi karena aktivitas dan yang lain sebagainya. Kemudian kita akan di sini mengenal tentang RR atau respiratory rate adalah jumlah nafas dalam 1 menit. Nah, biasanya nanti dihitung berapa jumlah nafas dalam 1 menit. Nah, normalnya RR itu antara 16 sampai 24 kali per menit. Nah, kalau lebih ya berarti apa? Takipni ya. Nah, kalau kurang berarti bradipni. Nah, takipni ini biasanya apa? Orang lebih mengenal sesak ya, sesak. Nah, tuh. Kemudian tidak ada nafas.
Kalau lebih dari 20 detik, nah itu apnu ya, apnu. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis yang mempengaruhi perubahan yang mempengaruhi kapasitas fisiologis kita. Seperti anemia misalkan. Suatu kondisi akibat peningkatan kerusakan sel dalam darah membawa oksigen. Nah, itu dari faktor fisiologisnya. Kemudian yang kedua, kondisi yang mempengaruhi gerakan dinding dada. Seperti kehamilan, ketika fetus mengalami perkembangan selama kehamilan akan mendorong isi abdomen ke atas diafragma. Nah, itu juga. Karena seperti yang pernah saya singgung di positioning ya. Jadi rongga terutama di bagian dada. Nah, dada dan perut kita, kalau yang dada itu ada rongga diafragma dan di perut ada rongga abdomen. Nah, kalau misalkan orang hamil, nah berarti rongga abdomennya kan membesar ya, karena adanya janin, otomatis nanti juga akan mendesak rongga diafragma. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pernafasan juga gitu. Yang ketiga yaitu penyakit otot, mempengaruhi oksigenasi jaringan dada, menurunkan kemampuan untuk ekspansi dan juga kontraksi dada. Nah, jadi proses pernafasan itu kan kembang kempisnya. Nah, kembang kempisnya itu kan juga ada kontraksi juga. Nah, kontraksi dari apa ya? Dari otot-otot yang ada di sekitarnya gitu. Nah, intervensi keperawatan apa saja? Yang pertama yaitu menjaga kepatenan jalan nafas, mengatur posisi, latihan pernafasan diafragma, dan juga latihan pulse sleep breathing, latihan batuk efektif. Yang keenam, hidrasi, menjaga kecukupan cairan dan mengajarkan pola hidup sehat. Nah, intervensinya adalah ini. Yang pertama ya harus dijaga jalan nafasnya. Nah, harus apa? Ya tetap bersih, tidak ada hambatan. Kemudian yang kedua, mengatur posisi. Nah, posisinya supaya bisa melegakan. Kemudian yang ketiga, latihan pernafasan, latihan pulse sleep breathing, terus juga latihan batuk efektif. Hidrasi, kecukupan cairan, nah juga penting. Dan mengajarkan pola hidup sehat. Yang pertama yaitu menjaga kepatenan jalan nafas. Yang pertama tujuannya adalah udara bisa masuk paru dengan leluasa. Untuk mencegah aspirasi, masuknya benda asing ke jalan nafas. Nah, aspirasi bisa disebabkan karena tersedak saat makan pada orang dengan gangguan menelan atau muntah pada orang dengan penurunan kesadaran atau bayi. Berikan posisi kepada kepala lebih tinggi saat makan. Jangan berikan makanan atau minuman pada orang yang sedang pingsan. Nah, nanti bisa aspirasi. Nah, kalau sudah aspirasi berarti mengganggu jalan nafas dan itu berbahaya. Kemudian mengatur posisi kepala lebih tinggi untuk meningkatkan ventilasi paru, mempermudah ekspansi paru. Nah, ada posisi Fowler yang kita sempat bahas di positioning ya. Jadi ada low Fowler, semi Fowler, Fowler, dan high Fowler. Posisi dipilih berdasarkan kondisi pasien. Nah, ini low Fowler 15 sampai 30 derajat. Jadi bednya ditinggikan ya. Ini semi Fowler 30 sampai 45 derajat. Fowler 45 sampai 60 derajat. Dan ini adalah high Fowler 80 sampai 90 derajat. Latihan pernafasan diafragma. Nah, diafragma merupakan otot pernafasan utama dan paling efisien. Tujuannya adalah untuk memperkuat diafragma, menurunkan kerja pernafasan dengan menurunkan respiratory rate. Nah, RR-nya yang tadi sudah kita jelaskan. Terus menurunkan usaha dan energi yang dibutuhkan untuk bernafas. Karena ingat ya, orang bernafas itu juga membutuhkan energi gitu. Mungkin kita pernah pengalaman ya, misalkan kita olahraga. Nah, otomatis pernafasan kita akan cepat. Nah, karena kita membutuhkan banyak energi ataupun oksigen gitu. Terus ada relaksasi. Teknik pernafasan diafragma. Yang pertama, berbaring terlentang dengan bantal di kepala dan lutut. Letakkan satu tangan di atas dada dan tangan yang lain di atas perut, tepat di bawah rusuk. Hal ini akan memungkinkan merasakan gerakan diafragma saat bernafas. Nah, teknik pernafasan diafragma, berbaring lutut terlentang dengan bantal di kepala. Nah, seperti ini, letakkan satu tangan di atas dada, yang lain di atas perut, tepat di bawah rusuk. Hal ini akan memungkinkan merasakan gerakan diafragma saat bernafas.
Nah, kemudian tarik nafas perlahan melalui hidung sehingga perut mengembang dan mengangkat tangan di atas perut. Tangan di atas dada sebaiknya tetap tidak bergerak dan tidak ikut mengembang. Kempiskan perut dan hembuskan nafas melalui mulut. Tangan di atas dada sebaiknya tetap tidak bergerak. Nah, pada awal latihan pernafasan diafragma lebih mudah dilakukan dalam posisi tidur. Jika sudah mahir dapat dilakukan posisi duduk. Pada teknik pernafasan ini perlu mengembangkan dan mengempiskan saat proses bernafas. Jadi gunakan diafragma, jangan hanya mengembangkan dan mengempiskan perut saja. Tuh. Dada juga bisa sebisa mungkin tidak ikut mengembang atau mengempis. Latihan ini harus dilakukan dengan rileks. Jangan memaksa menghirup nafas terlalu lama, dalam, atau memaksa bernafas dengan perlahan. Jadi ya rileks aja gitu. Jika dilakukan dengan tepat, pernafasan akan semakin dalam dan semakin perlahan secara alamiah. Nah, kuncinya adalah rileks. Nah, ini simulasi video untuk pernafasan diafragma bisa dilihat di sini ya. Oke, jadi sudah ada videonya. Yang keempat yaitu latihan pursed lip breathing. Nah, pursed lip breathing adalah cara sederhana untuk mengatasi napas pendek dan cepat. Tujuannya untuk meningkatkan ventilasi. Kemudian yang kedua, melepaskan udara yang terperangkap di paru dan membuat jalan nafas terbuka dan menurunkan kerja pernafasan, menurunkan RR dan relaksasi. Teknik ini dapat digunakan pada saat terjadi kesulitan bernafas, aktivitas berat atau serangan penyakit. Pada awalnya teknik ini perlu dilatih 4-5 kali sehari agar dapat dilakukan dengan benar. Tekniknya yaitu yang pertama, rilekskan otot leher dan pundak, tarik nafas perlahan melalui hidung, hitung 1 dan 2, kemudian monyongkan bibir seperti akan meniup lilin, keluarkan nafas perlahan, hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ekspirasi 2 kali lebih lama dari inspirasi. Teknik ini sering dikombinasikan dengan pernafasan diafragma. Nah, simulasinya bisa ditonton di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang latihan batuk efektif. Batuk merupakan bentuk pertahanan diri saluran nafas. Fungsinya adalah mencegah masuknya bahan atau benda ke saluran nafas bawah. Membersihkan saluran nafas dari mukus atau bahan atau benda asing. Tidak semua bentuk batuk bisa mengeluarkan mukus dengan efektif. Batuk kuat tidak terkontrol akan menyebabkan jalan nafas menyempit sehingga mukus tidak bisa keluar. Nah, batuk efektif ini adalah cara batuk yang efektif bisa mengeluarkan benda asing ataupun mukus ataupun sekret yang ada atau dahak yang ada di saluran pernafasan. Nah, tahapan batuk efektif yang pertama tahap inspirasi ya. Jadi dihirup, nah kompresi, nah glotis menyempit dan menutup, bronkus menyempit sampai lebih dari 50%. Nah, baru setelah itu kita ekspulsi atau kita batukkan. Nah, glotis membuka mendadak dan forceful expiratory effortnya. Nah, langsung batukkan. Nah, gitu. Teknik batuk efektif. Nah, yang pertama duduk dengan sedikit condong ke depan, silang tangan di depan perut, tarik nafas perlahan dari hidung, hembuskan perlahan dari mulut dan lakukan 2 kali. Tarik nafas lagi, condongkan sedikit ke depan, tekan perut dengan tangan. Batuk 2-3 kali. Nah, batuk pertama melepaskan mukus dari jalan nafas dan menggerakkan di jalan nafas. Batuk 2 dan 3 menggerakkan mukus ke atas dan keluar. Gitu. Nah, seperti ini ya. Tarik nafas perlahan untuk mencegah mukus kembali masuk. Istirahat, ulangi prosedur jika diperlukan. Kemudian ada hidrasi atau menjaga kecukupan cairan. Kurang konsumsi cairan membuat mukus menjadi kental. Nah, ekspektoran yang bagus itu ya sebenarnya air gitu. Bukan obat-obatan ataupun sirup-sirup yang mengandung ekspektoran ya. Ya sebenarnya air. Nah, membuat mukus menjadi kental dan lengket di saluran nafas. Minum air hangat dapat membantu mengencerkan mukus. Nah, yang bagus adalah air hangat. Gitu. Kalau air dingin kadang kita malah bisa menstimulasi untuk tambah batuk. Nah, biasanya gitu. Yang ketujuh, mengajarkan pola hidup sehat.
Nah, menghindari alergen, polutan, berhenti merokok, aktif maupun pasif, dan mengontrol stres. Dan jangan lupa untuk olahraga. Nah, untuk menguatkan otot-otot pernafasan. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.